Kita masih dalam semangat menyambut lanjutan perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Yap, laga ke-9 Grup C sudah di depan mata. Catat tanggalnya, 5 Juni kita bakal menjamu Cina di Gelora Bung Karno. Dan cuma 5 hari kemudian, tanggal 10, kita akan terbang ke Osaka, Jepang untuk laga pamungkas yang sangat krusial. Menurut kabar terbaru, pelatih anyar kita, Patrick Kluivert, udah mengantongi nama-nama jagoan yang bakal dibawa ke medan tempur. Yap, meski belum ada pengumuman resmi, sinyalnya kuat nih. Kluivert bakal memanggil 27 pemain yang sebelumnya tampil melawan Australia dan Bahrain bulan Maret lalu. Kenapa? Karena menurut PSSI, belum akan ada tambahan pemain naturalisasi di Jeddah Internasional kali ini. Pemain kita udah jago-jago dan hebat-hebat, kata Arya Sinulinga, ex-co PSSI, lewat podcast bareng Okezone. Jadi, nggak akan ada wajah baru di skuad Garuda bulan Juni ini. Tapi tunggu dulu, ada isu soal cedera kan? Nama-nama kayak Kevin Dix, Dean James, Shane Patinama, sampai Ragnar Oratmangoen sempat mengisi ruang medis. Tapi kabar baiknya, mereka perlahan udah mulai pulih. Bahkan Dean James sudah ikutan latihan di klubnya. Dan Dix diprediksi pulih akhir Mei. Jadi besar kemungkinan mereka fit buat laga nanti. Nah, ini yang menarik. Asnawi Mangkualam, ex-kapten timnas yang sempat menghilang usai Piala AFF tahun lalu, sepertinya bakal comeback loh. Indikasinya, Port FC nggak ngelepas Asnawi ke laga eksibisi ASEAN All-Stars versus Manchester United. Padahal 2 pemain lain mereka dilepas. Artinya apa? Bisa jadi Asnawi bakal balik ke skuad Merah Putih dan ikutan TC di Bali yang mulai 26 Mei nanti. Dan inilah 27 pemain yang diprediksi bakal dipanggil Kluivert. Dari bawah mistar sampai lini depan, penuh talenta lokal dan naturalisasi. Yuk kita simak. Kiper Maarten Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back Jay Idzes, Mies Hilgers, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Dean James, Sandy Walsh, Kevin Dix, Pratamahan. Gelandang Ivar Jenner, Tom Hain, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Penyerang Jakob Sayuri, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, Rafael Strik, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Lawan Cina dan Jepang tentu nggak mudah. Tapi dengan komposisi pemain ini dan persiapan matang dari Kluivert, kita semua boleh banget berharap timnas tampil mengejutkan. Gimana menurut kamu? Siapa yang wajib starter? Siapa yang layak comeback? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe untuk update timnas berikutnya. Concluded the 35th AFC Congress on Saturday. Piala Dunia 2026 memang masih lama, tapi di balik layar kualifikasi zona Asia, terutama di grup C, sudah mulai muncul aroma drama. Dan kali ini, kita nggak sedang bahas skor atau formasi, tapi kita ngomongin hal yang lebih sensitif, potensi ketidaksportifan, karena jadwal pertandingan yang nggak barengan. Jadi pada tanggal 10 Juni nanti, itu adalah laga pamungkas, alias laga terakhir fase grup ketiga kualifikasi Piala Dunia. Harusnya jadi malam yang adil, penuh semangat juang, dan tentu saja sportif. Tapi nyatanya ada potensi keribetan. Coba kita tengok jadwalnya. Jepang versus Indonesia, kick off pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian China versus Bahrain, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Arab Saudi versus Australia, pada pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Tanggal 11 Juni, ya dini hari banget. Tiga pertandingan grup yang sangat menentukan ini malah tidak dimainkan bersamaan, padahal posisi 2 besar dan posisi 3 hingga 4 di klasemen bakal ditentukan dari hasil pertandingan terakhir.
Dan faktanya, selain Jepang, semua tim masih punya peluang buat berebut posisi 2-4. Sekarang kita main logika. Kalau Arab Saudi main paling akhir, mereka sudah tahu hasil Jepang versus Indonesia. Bahkan mungkin tahu hasil Cina melawan Bahrain juga. Dan dari situ, ya bisa saja mereka mengatur tempo, alias bermain sesuai kebutuhan. Nggak all out, bisa jadi ngincer imbang saja. Mungkin itu jadi kekhawatiran banyak orang. Bahkan Bahrain pun main setelah Indonesia. Artinya, kalau Indonesia menang atau kalah tipis lawan Jepang, Bahrain bisa tahu apakah mereka cukup main aman atau harus habis-habisan lawan Cina. Tapi kenapa nggak dijadwalkan barengan saja? Pertanyaan bagus. Jawabannya zona waktu. Misalnya, laga Jepang versus Indonesia digelar di Suita, Jepang. Sementara Arab Saudi versus Australia main di Jeddah. Nah, beda waktunya itu 6 jam. Kalau mau disamain, misalnya main jam 6 sore waktu Arab Saudi, maka di Jepang udah jam 12 malam. Ya masa main bola tengah malam, nggak masuk akal. Dan jangan lupakan cuaca gurun yang super panas di siang hari. Jadi opsi pertandingan sore pun mustahil. Maka AFC nggak punya banyak pilihan dan akhirnya ya jadwal acak-acakan pun terjadi. Sayangnya ini bukan hal baru di sepak bola. Sudah sering terjadi kekhawatiran seperti ini, tapi tetap saja bikin greget. Idealnya, dari awal AFC harus pintar atur lokasi laga pamungkas di tempat-tempat dengan zona waktu yang lebih bersahabat. Contohnya di Jepang, Cina, dan mungkin Indonesia, biar gampang disamakan waktu kick off-nya. Tapi ya, nasi sudah jadi bubur, jadwal sudah keluar, stadion sudah dipilih, dan waktu tidak bisa diputar ulang. Tinggal kita berharap saja semangat sportivitas tetap terjaga. Karena dalam sepak bola, kejujuran di lapangan itu harganya tak ternilai. Sekilas info buat kamu yang belum ngikutin jalur kualifikasi. 1. 3 grup di ronde ketiga. 2. 2 tim teratas langsung lolos ke Piala Dunia. 3. Tim peringkat 3 dan 4 lanjut ke ronde keempat. Dan selanjutnya di ronde 4, 6 tim akan dibagi 2 grup. Juara grup lolos langsung. Selanjutnya runner up grup masuk ronde 5. Dan terakhir, ronde 5 itu udah nyebrang konfederasi, jadi makin seru, makin susah. Jadi jangan remehkan fase grup, karena 1 gol saja bisa mengubah segalanya. Gimana menurut kalian soal jadwal laga pamungkas ini? Fair nggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar sepak bola dunia. Dan semoga drama ini tetap jadi hiburan bukan kecurangan.